Pemirsa, berita yang pertama datang dari Komisi 10 DPR RI soroti pendidikan era pandemi. Komisi 10 DPR RI menyoroti sistem pendidikan di era pandemi dan mendesak pemerintah segera menemukan cara lain selain melalui pendidikan jarak jauh. Dan berikut laporan selengkapnya. Komisi 10 DPR RI menyoroti sistem pendidikan di era pandemi dan mendesak pemerintah segera menemukan cara lain selain melakukan pendidikan jarak jauh. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pendidikan tatap muka dapat segera dilakukan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus disepakati oleh semua pihak. Di antaranya, persetujuan orang tua murid dan kesiapan sekolah. Maka kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai macam persyaratan. Kalau mau tatap muka harus A, B, C, D. Ya, yang paling utama dan terutama adalah orang tuanya menyetujui. Kemudian sekolah mau bertanggung jawab. Yang ketiga pemerintah kabupaten kotanya memang memberikan izin. Agustina mengatakan pemerintah melalui Satgas COVID telah melakukan sosialisasi protokol kesehatan untuk pendidikan tatap muka. Ia berharap pemerintah segera mengeluarkan kurikulum darurat yang mengatur sistem kegiatan belajar mengajar dengan protokol kesehatan untuk menjaga kualitas pendidikan di era pandemi. Suatu dilakukan pada saat bencana itu bersifat tidak tetap. Ya, kemudian yang membuat peraturan pengaturan mengenai standar kalau ada COVID itu pertemuan harus bagaimana itu adalah Satgas COVID. Jadi bukan Kementerian Pendidikan, itu semuanya sudah tersosialisasi dengan baik, ya terutama kepada para guru yang akan menjaga anak-anak. Dari Provinsi Jawa Tengah, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ditemui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng, dan ia mengatakan pendidikan tatap muka dapat segera dilakukan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus disepakati oleh semua pihak, di antaranya persetujuan orang tua murid dan kesiapan dari sekolah. Agustina mengatakan pemerintah melalui Satgas COVID telah melakukan sosialisasi protokol kesehatan untuk pendidikan tatap muka. Ia berharap pemerintah segera mengeluarkan kurikulum darurat yang mengatur sistem kegiatan belajar mengajar dengan protokol kesehatan untuk menjaga kualitas pendidikan di era pandemi. Ya, ini kalau membahas terkait dengan dunia pendidikan yang saat ini tengah menerapkan pembelajaran jarak jauh sangat dilematis sekali karena ini anak-anak juga sangat-sangat rentan terhadap yang namanya penyakit virus corona. Betul nantinya sekali. Berbahaya sekali. Kita tentunya berharap nanti pemerintah dapat menemukan solusi yang cukup efisien untuk bisa menemukan solusi terkait bagaimana pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran tatap muka secara langsung bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dari Komisi 3 DPR RI, dorong Polda Kalimantan Selatan berantas peredaran narkoba. Di sini Komisi 3 DPR RI dorong Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Badan Nasional Narkotika berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba secara intensif dan juga terukur. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, mengatakan strategi pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas harus dilakukan secara masif oleh pihak kepolisian, BNN, dan Kemenkumham melalui pembenahan sistem pengawasan terhadap tahanan lapas, menindak tegas keterlibatan oknum petugas lapas, serta menginvestigasi secara tuntas jaringan bandar narkoba. Serius, berarti ini ada pola pengawasan yang perlu mendapat pembenahan. Makanya kedatangan kami di sini kita ingatkan, minta penjelasan dan supaya segera dilakukan pembenahan yang sebaik mungkin. Ini pasti ada kolaborasi antara pengawas, antara sipir, antara orang-orang yang ada di dalam lapas dan pemain narkoba di luar. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Eva Yuliana meminta Kementerian Hukum dan HAM melakukan penertiban terhadap penggunaan alat komunikasi berupa handphone di seluruh lapas di Indonesia agar mampu mencegah pola transaksi dan pengendalian peredaran narkoba dari para narapidana. Yang sering kali kita dengar di beberapa lapas itu kan
lapas menjadi sumber dari pengedaran narkoba baru kan gitu. Nah, bagaimana meminimalisir itu? Bagaimana kemudian kita mengatasi kenakalan-kenakalan penggunaan handphone yang ada di lapas. Nah, ini dari Kalimantan Selatan, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Temui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan strategi pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas harus dilakukan secara masif oleh pihak kepolisian, BNN, dan Kemenkumham melalui pembenahan sistem pengawasan terhadap tahanan lapas, menindak tegas keterlibatan oknum petugas lapas, serta menginvestigasi secara tuntas jaringan bandar narkoba. Habib Abu Bakar menyarankan sosialisasi akan bahaya narkoba kepada para pelajar dan generasi muda perlu ditingkatkan dengan memberikan program edukasi kepada sekolah-sekolah tentang kesadaran hukum secara dini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Eva Yuliana meminta Kementerian Hukum dan HAM melakukan penertiban terhadap penggunaan alat komunikasi berupa handphone di seluruh lapas di Indonesia agar mampu mencegah pola transaksi dan pengendalian peredaran narkoba dari para narapidana. Ya, kita berharap dari Komisi 3 dan juga BNN dapat melakukan langkah-langkah yang preventif pastinya untuk melakukan pencegahan narkoba, terutama untuk masyarakat muda dan juga para pelajar yang ada di Indonesia pastinya. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga, pendidikan sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana. Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana untuk memprioritaskan peran pendidikan dalam menghadapi bencana. Berikut laporannya. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng, menitik beratkan pentingnya komitmen bersama antara Komisi 10 dengan Mendikbud untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana. Yang menjelaskan undang-undang kebencanaan yang ada saat ini tidak mengatur mengenai peran pendidikan, sehingga pendidikan kebencanaan umumnya diisi oleh LSM, media, atau bahkan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Dalam penanganan bencana, biasanya kalau nomor satu yang dipikirkan adalah pangan bagi para pengungsi, kemudian infrastruktur, kemudian mulailah perekonomian harus digerakkan. Baru pendidikan itu dilakukan oleh teman-teman LSM, kemudian teman-teman media, teman-teman perusahaan dari CSR, tapi tidak dalam sebuah protap prioritas. Agustina menegaskan pendidikan memiliki peran penting di tengah bencana, misalnya di tengah bencana COVID-19. Dengan masuknya aspek pendidikan dalam penanganan bencana akan menentukan prioritas dalam bantuan dana dan panduan penanganannya. Mendikbud dan Komisi 10 bersepakat nih tadi berjuang masuk di dalam revisi Undang-Undang Kebencanaan yang sedang dibahas. Supaya salah satu sektor yang menjadi prioritas penanganan dalam bencana ini adalah pendidikan. Bencana COVID-19-nya itu sampai berapa bulan nih? Kalau tidak masuk dalam prioritas tentu bantuan dana dan penanganannya juga tidak prioritas. Alfi dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng menitik beratkan pentingnya komitmen bersama antara Komisi 10 dengan Mendikbud untuk menjadikan pendidikan di Indonesia sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana. Ia menjelaskan undang-undang kebencanaan yang ada saat ini tidak mengatur mengenai peran pendidikan, sehingga pendidikan kebencanaan umumnya diisi oleh LSM, media, atau bahkan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Agustina menegaskan pendidikan memiliki peran penting di tengah bencana, misalnya di tengah bencana pandemi COVID-19. Dengan masuknya aspek pendidikan dalam penanganan bencana akan menentukan prioritas dalam bantuan dana dan panduan penanganannya. Betul sekali, peran pendidikan sangat penting, terutama ketika Indonesia ini merupakan salah satu negara yang rawan sekali dengan bencana. Betul. Tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti akan banyak sekali bencana yang akan menimpa generasi muda selanjutnya ke depannya, dan kita berharap tentunya nanti kerjasama antara Komisi 10 dan juga Kemendikbud bisa menghasilkan terkait dengan bagaimana pendidikan terkait menangani bencana ya. Iya, betul sekali. Pemirsa, sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Indonesia
siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen pemirsa, dan di segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Ada harian Kompas saat ini, walaupun kita sekarang mempunyai 2 harian Kompas nih Ayu ya. Dan di harian Kompas yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan jembatan virtual perdagangan, di mana di tengah pandemi COVID-19 teknologi digital merupakan salah satu alternatif untuk bisa melakukan virtual perdagangan nih. Sekarang semuanya sudah serba digital ya Dadi. Nah, kalau misalkan dari masih dari harian Kompas ini masih membahas tentang pandemi juga, tapi ini membahas bagaimana sistem pangan dari Indonesia itu sendiri, dan juga ada indeks ketahanan pangan di provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2019. Ini ada yang minus, ada juga yang plus. Nanti akan kita bahas lengkap ya pemirsa dalam harian surat kabar. Ya, di sini kita awal dengan harian Kompas yang pertama, yaitu adalah jembatan virtual perdagangan. Di tengah pandemi COVID-19, teknologi digital yang merupakan dalam virtual dan daring menjadi solusi. Solusi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, bahkan industri kecil hingga besar, dan penyelenggara jasa mais untuk menggeliatkan ekonomi dapur mereka serta ekonomi nasional. Pameran virtual menjadi jembatan perdagangan dan turut memperkuat ekonomi kreatif nasional. Ini kalau membahas terkait dengan pameran dan juga exhibition, yang dimana biasanya ini banyak sekali industri-industri mulai dari yang kecil hingga yang besar, mereka sangat-sangat mengandalkan yang namanya pameran untuk bisa memamerkan apa saja yang mereka jual atau produk apa saja yang mereka tawarkan ya. Ya betul sekali Dadi, dan ini menjadi salah satu alternatif yang baik ya di kala masa pandemi ini, dan juga tidak bisa melakukan pemasaran atau marketing secara fisik. Ini teknologi virtual ini bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat, dari masyarakat yang kecil dan juga untuk usaha yang besar juga untuk melakukan pameran tersebut. Dan pemirsa, kita beralih masih dari harian Kompas, kita membahas mengenai momentum membenahi sistem pangan. Pandemi COVID-19 kian menyadarkan kerentanan sistem pangan tanah air yang masih bergantung pada impor. Kedaulatan pangan dapat dicapai dengan kembali pada keberagaman sumber daya pangan lokal. Kerentanan sistem pangan tanah air yang terungkap saat pandemi COVID-19 mesti disikapi secara positif dengan melakukan sejumlah perbaikan. Indonesia bisa berdaulat pangan jika mengoptimalkan keberagaman sumber dari pangan lokal sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, mengenai lingkungan dan juga di geografis kepulauan. Ya, terkait dengan pangan sebetulnya ini sangat ironis sekali, di mana Indonesia merupakan negara yang bisa menumbuhkan apa saja dari tanahnya. Namun ternyata untuk dari segi pangan ternyata kita masih harus impor, walaupun bahkan ke negara tetangga seperti Thailand, beras kita harusnya banyak sekali beras di Indonesia, namun ternyata kita masih harus impor karena memang tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Karena memang kalau misalkan kita lihat nih, Indonesia adalah negara agraris dan juga kondisi geografisnya juga sangat mendukung. Sebenarnya kita berharap semoga keberagaman pangan dan juga sumber daya yang ada di Indonesia ini bisa dimaksimalkan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Betul sekali. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan tajuk utama, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi, dan di tajuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pandemik yang menciptakan kesenjangan ekonomi, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki kesenjangan ekonomi cukup besar. Betul. Sebelum adanya pandemi. Namun ternyata ini ada pandemi dan mungkin bisa memperlebar kesenjangan ekonomi di Indonesia, Ayu. Ya, betul sekali. Kalau terkait dengan COVID-19 sendiri, memang kita belum melihat pelandaian dari kurva secara nasional juga di Indonesia. Kita berharap semoga nantinya ini kesenjangan ekonomi yang menjadi momok sangat menakutkan saat ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, dan pastinya mungkin justru akan menciptakan ide-ide baru dari lapangan bisnis. Betul sekali. Kita akan menyaksikan dulu terkait dengan tajuk pandemik menciptakan kesenjangan ekonomi seperti berikut. Pentingnya Undang-Undang Kebudayaan. Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan telah disahkan oleh DPR pada akhir April 2017 lalu. Undang-undang ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis untuk memperteguh jati diri bangsa dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa serta peradaban bangsa. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk bagaimana mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa dan melestarikan warisan budaya bangsa, dan bisa mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Undang-undang melahirkan beberapa hal penting, yakni pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten atau kota, provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Adapun pemajuan kebudayaan itu sendiri dilakukan diantaranya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dalam undang-undang ini juga diatur bahwa setiap orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan akan mendapatkan penghargaan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada SDM kebudayaan yang berjasa atau berprestasi luar biasa seperti maestro dan empu. Fasilitas tersebut antara lain dalam bentuk biaya hidup, materi, atau sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan negara diberikan untuk mengembangkan karya-karyanya. Ya pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 yang awalnya diprediksi masih 4,5% tersungkur di 2,97%. Di kuartal 2, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan negatif di posisi minus 3,5% sampai 5,1%. Turunnya pertumbuhan ekonomi berarti penyerapan tenaga kerja juga menciut. Jika pertumbuhan negatif, banyak orang yang akan di-PHK sehingga pengangguran akan membengkak. Kondisi itu pula yang sedikit banyak bisa menjelaskan mengapa angka kemiskinan menjadi naik. Data terkini dengan penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin per September 2019 sebanyak 24,79 juta naik 1,63 juta menjadi 26,42 juta pada Maret 2020. Dengan prediksi di kuartal 2 pertumbuhan terkontraksi, kemiskinan mungkin kian besar pada November 2020. Menjadi lebih prihatin manakala kesenjangan ekonomi yang direpresentasikan lewat indeks Gini kini akan semakin lebar. Setelah dalam 5 tahun turun dari 0,433 pada September 2014 menjadi 0,38 pada September 2019. Begitu diserang COVID-19, indeks Gini naik tipis menjadi 0,38 pada Maret 2020.
Indeks gini adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesenjangan semakin tinggi, indeks kesenjangan juga semakin lebar. Krisis akibat COVID-19 ini seolah menghapus semua kemajuan yang dicapai dalam 5 tahun terakhir. Ada beberapa penyebab ketimpangan yang kian lebar. Pertama adalah UMKM yang biasanya menjadi benteng pertahanan terakhir setiap krisis, kali ini ikut runtuh. Berbeda dengan krisis 1998, UMKM tegar hingga pendapatannya masih bertahan. Runtuhnya UMKM juga membuat pendapatan kelas bawah semakin merosot. Kedua, akses teknologi dan informasi kelas menengah atas dapat mengkapitalisasi akses tersebut untuk menggerakkan bisnis, sementara UMKM yang perlu hadir secara fisik menjadi terpinggirkan. Yang ketiga adalah mati surinya hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadikan jumlah pengangguran semakin tinggi. Dengan begitu masyarakat bawah semakin kecil jumlah pengeluarannya, sedangkan kelas menengah atas masih mampu bertahan. Ya, ini sekali lagi yang terserang adalah ternyata UMKM ya. Usaha mikro kecil menengah yang biasanya bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi basic atau base atau dasar daripada ekonomi Indonesia, namun ternyata saat ini tidak mampu bersaing dengan yang namanya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ya, Ayu ya. Ya betul sekali, dan ini adalah tadi telah dirangkum 3 penyebab dari angka indeks pengangguran yang semakin tinggi juga dan menjadi kesenjangan yang semakin jauh di Indonesia ini. Kita berharap semoga nantinya benar-benar ada solusi untuk 3 masalah utama ini ya, Dadi. Betul sekali. Bisa nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ya, pemirsa Suara Parlemen, kita masih membahas terkait dengan tajuk utama terkait dengan pandemik yang menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Saat ini dalam situasi ketika dunia usaha masih berpikir survive, menjadi andalan adalah anggaran dari pemerintah. Pemerintah mengalokasikan 695,2 triliun rupiah untuk menanggulangi dampak COVID-19. Ternyata penyalurannya jauh dari harapan. Padahal jika terrealisasi, niscaya sedikit mengakselerasi ekonomi yang sedang enggan bergerak. Di bidang insentif usaha dari anggaran 120,6 triliun rupiah baru terrealisasi 6,8% atau 8,2 triliun rupiah. Bidang UMKM dari anggaran 123,4 triliun rupiah realisasinya baru 0,06% atau sekitar 740 miliar rupiah. Kembali regulasi yang menjadi halangan. Di pembiayaan korporasi 53,5 triliun rupiah, tetapi sampai awal Juni 2020 kemarin realisasinya masih 0%. Pemerintah masih menyelesaikan skema pendukung dan regulasinya. Untuk kementerian atau lembaga dan Pemda 106,1 triliun, realisasinya hanya 3,65% atau 3,87 triliun rupiah. Sampai kini belum diketahui pandemi akan berakhir. Bahkan dalam 2 pekan belakangan, jumlah positif COVID-19 meningkat dengan pertambahan di atas 1.000 orang per hari. Dengan kondisi itu, berarti PSBB tak akan segera dicabut dan ekonomi tetap bergerak lemah. Pemerintah tak banyak pilihan. Kampanye untuk berdamai dengan COVID-19 lewat gaya hidup baru yang selalu bermasker, cuci tangan, dan jaga jarak terus dilakukan sembari sedikit demi sedikit membuka aktivitas ekonomi, terutama terkait dengan UMKM. Bansos harus segera terdistribusi merata agar masyarakat hampir miskin tidak masuk ke lingkaran kemiskinan.
anggaran di setiap kementerian yang sudah dianggarkan untuk memicu ekonomi segera direalisasikan. Ya, ini membicarakan pandemi COVID-19, memang negara manapun juga chaos semuanya untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini, terutama dalam bidang ekonominya, dan kita berharap semoga ini pemerintah bisa melakukan serapan anggaran hingga mungkin 100% supaya nantinya ini bisa memberikan stimulus bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama UMKM yang mulai kolaps ya, Dedi. Betul, karena kalau terkait dengan pandemik juga nih, yuk kita bicarakan pandemiknya, karena masyarakat juga saat ini masih banyak yang belum sadar terkait dengan bahayanya dari pandemi COVID-19 saat ini. Ini imbasnya sangat banyak sekali, di mana kesehatan, sosial, dan juga ekonomi yang paling berdampak parah. Dan semoga nantinya masyarakat bisa mulai sadar terkait dengan bagaimana kita harus mulai menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu menjaga kebersihan badan kita ya. Ya, betul sekali tadi. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama dan juga headline surat kabar serta tajuk utama yang barusan kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta.